Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Moderator Al-Ustadz Jamiluddin, kepada seluruh Dewan Guru, Bapak Kepala Madrasah MTS NU TPS Kudus, khususnya kepada santri kelas 7 MTS NU TPS Kudus yang selalu kami banggakan dan selalu kami sayangi, yang pada kesempatan ini kita masih dalam kegiatan KBM daring atau dalam jaringan. Untuk pelajaran yang pertama ini kami mulai dengan muqaddimah. Sebelum memasuki ke materi, karena muqaddimahnya di dalam kitab ini juga ada, maka nanti saya baca terlebih dahulu muqaddimahnya. Sebelum kita mulai membaca muqaddimah, terlebih dahulu kita menghaturkan hadiah Fatihah kepada Kiai Musonef dengan harapan semoga kita selama mempelajari kitab takrib ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan pemahaman yang baik, dan mendapatkan manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Khususan ila ruhi Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, muallifi hadzal kitab Mukhtasar Abi Suja Matan Al-Ghayah wat Takrib, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatis shalihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Begini ya, untuk anak-anak kelas 7 harusnya itu kitabnya sudah disalin di buku tulis. Sebagaimana yang kemarin pertemuan kemarin sudah saya jelaskan, bahwasanya kitabnya itu harus ditulis di buku tulis yang mana diberikan gang untuk dimaknani. Yang sudah boleh nanti dimaknani di buku tulisnya, yang belum, yang lupa, ya, yang namanya juga kadang ada yang lupa, sementara nyimak atau dimaknani di kitabnya tidak apa-apa, tapi nanti pertemuan depan harus disalin di buku tulis, karena maknani kitab fikih pelajaran saya harus di buku tulis. Paham nggih? Jadi ini nanti yang sudah menulis di buku tulis maknaninya langsung di buku tulis mawon, yang lupa atau belum menulis harusnya ya menulis, maka nanti sementara di kitabnya terlebih dahulu untuk nanti bisa disalin di buku tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi, kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Bismillahi, kelawan nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani, zat kang moho welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Ini sudah sangat masyhur ketika memaknai lafaz bismillah itu, kiai-kiai dari zaman dahulu itu sebagaimana tersebut tadi. Bismillahi, kelawan nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani, zat kang moho welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehaning puji
Alhamdu utawi sekabehaning puji. Alhamdu utawi sekabehaning puji. Saya tahu kelas 7 ini masih belum begitu lancar untuk memaknai pegonnya, maka saya memaknainya dengan pelan. Karena kalian harus mempunyai makna, karena ketika nanti sudah KBM tatap muka, saya suruh membaca tulisan kalian masing-masing. Maka kalian harus bisa membaca tulisan kalian masing-masing. Kalau kalian tidak bisa membaca tulisan masing-masing, itu siapa yang bisa membaca? Itu tulisannya sendiri. Maka harus yang bagus, yang rapi. Maka saya mendiktenya dengan pelan-pelan. Alhamdu utawi sekabehaning puji lillahi iku tetep kagunganing Gusti Allah. Lillahi iku tetep kagunganing Gusti Allah. Lillahi iku tetep kagunganing Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani ngalam dunya kabeh. Rabbil alamina kang mengirani ngalam kabeh. Rabbil alamina kang mengirani ngalam kabeh. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam dunia seisinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Wa sallallahu wa salla lan muga paring rahmat ta'zim. Wa salla lan muga paring rahmat ta'zim. Wa salla lan muga paring rahmat ta'zim. Allahu sinten Gusti Allah. Allahu sinten Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendara kita. Ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi kang dadi nabi. An-nabi kang dadi nabi. Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi nabi, nabi akhir zaman atau nabi yang terakhir. Semoga tercurahkan sholawat dan salam, memberikan rahmat takdim dari Allah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alihi lan muga-muga ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan muga-muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina kang suci-suci kabeh. At-tahirina kang suci-suci kabeh. Sholawat salam tadi juga semoga tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in hingga sampai sekarang ketika ada Sayyid atau Habib, keluarga Kanjeng Nabi juga termasuk. Kita doakan semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua. Wa sahabatihi ajmain wa sahabatihi lan pira-pira sahabati Kanjeng Nabi. Wa sahabatihi lan pira-pira sahabati Kanjeng Nabi ajmaina halis kabehane. Ajmaina halis kabehane dan semua para sahabat-sahabatnya semoga juga mendapatkan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh. Qala dawuh. Dawuh niku ngendika. Ngendika niku berbicara atau berkata. Qala dawuh. Al-Qadi sopo Imam Al-Qadi. Al-Qadi sopo Imam Al-Qadi. Abu Sujain sopo Imam Abu Suja. Abu Sujain sopo Imam Abu Suja. Abu Suja ini adalah sebuah julukan, merupakan alam kunyah. Artinya Abu Suja adalah bapaknya pemberani atau menjadi panutan orang yang pemberani. Jadi Abu Suja itu adalah seorang alim, ahli fikih, imam dan syekh dari madhab Syafi'i. Dia adalah pengarang kitab ini, yaitu matan fikih yang populer di dalam madhab Syafi'i, yaitu Al-Ghayah wa Takrib. Namanya aslinya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, yang dikenal dengan nama Abu Suja, bapaknya para pemberani. Sebutan atau kunyah Abu Suja ini disandangkan kepadanya karena dia adalah seorang ulama yang pemberani dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan hukum-hukum
agama dan tidak ada rasa takut sama sekali dengan ancaman-ancaman atau cacian-cacian dari pihak lain. Jadi kalau dikatakan al-qadhi adalah seorang hakim yang membuat keputusan yang diangkat oleh pemerintah untuk menghukumi syariat Islam. Makanya di sini beliau juga diberi titel atau diberi pangkat al-qadhi, yaitu hakim yang memberikan keputusan-keputusan agama syariat Islam. Ayahnya, kenapa dia dikatakan al-Asfihani? Ayahnya itu berasal dari Asfihan. Asfihan itu suatu di daerah di Persia atau sekarang itu Iran. Kalau zaman dulu dinamakan Persia, sekarang Iran. Itu dari leluhurnya, maka dia dijuluki dengan al-Asfihani karena leluhurnya itu berasal dari daerah Asfihani atau Persia Iran tadi. Sangat masyhur, beberapa ulama itu ketika mengarang kitab biasanya itu di dalam di akhir namanya itu diberikan nama asalnya. Paling tidak itu biasanya mengedepankan nama leluhurnya, seperti Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi, kitab Qurratul Ain Syekh Zainuddin Al-Malibari, Al-Malabar India. Kalau sekarang Al-Asfihani, Asfihani itu adalah di Persia atau Iran. Tapi beliau ya, Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani ini atau Syekh Bisuja ini itu lahirnya di Irak, di Basrah, sekarang itu Irak. Dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun sekitar 433 Hijriah. Dia belajar dan mengajar fikih Imam Syafi'i di Basrah selama 40 tahun. Jadi yang mengarang kitab Taqrib ini itu mengajar kitab fikih di Basrah selama 40 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah dan wafat dan dimakamkan di sana pada tahun 593 Hijriah dalam usia 156 tahun. Di Syekh Ahmad Abu Syuja ini lahirnya di Basrah, Irak, kemudian mengajar 40 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah sampai di akhir hayat dimakamkan di Madinah dengan usia 156 tahun. Itulah sedikit sekilas tentang pengarang kitab Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Qala dawuh Al-Qadhi sopo Imam Al-Qadhi sang pemberi keputusan. Abu Syuja'in sopo Imam Abu Syuja', bapaknya para pemberani. Ahmadu, ini nama aslinya. Rupane Syekh Ahmad Ibnul Husaini kang dadi anak lanange Mbah Husain. Ibnul Husaini kang dadi anak lanange Mbah Husain. Ibni Ahmada kang dadi anak lanange Mbah Ahmad. Nama aslinya adalah Ahmad. Beliau mempunyai ayah namanya Mbah Husain. Beliau juga mempunyai mbah namanya juga Mbah Ahmad. Al-Asfihani kang bangsa kota Asfihani. Asfihani ya tadi di Persia atau Iran sekarang. Rahimahullahu ta'ala, rahimah muga-muga melasihu ing Syekh Ahmad Allahu sinten Gusti Allah ta'ala halu maha luhur sinten Gusti Allah. Saya ulangi, rahimah muga-muga melasi memberikan kasih sayang hu ing Syekh Ahmad Allahu sinten Gusti Allah, Allahu sinten Gusti Allah ta'ala halu maha luhur sapa Gusti Allah. Sa'alani ba'dul asdiqai, Sa'ala nyuwun, meminta ni ingsun. Ini yang berbicara ini adalah Syekh Ahmad sebagai muqaddimah pengantar. Asal usul beliau itu mengarang kitab Taqrib itu bagaimana? Nah, ini diceritakan sekelumit kisah kenapa beliau mengarang kitab ini. Ini yang berkata adalah Syekh Ahmad. Sa'alani nyuwun ing ingsun ba'dul asdiqai sapa sebagiane pira-pira kanca, sebagian teman-temannya Syekh Ahmad itu meminta kepada beliau.
hafidhahumullahu ta'ala hafidha muga-muga ngreksa hum ing ba'dul asdiqa Allahu sapa Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Nyuwun apa? Sebagian teman-temannya itu meminta apa? An a'mala ing yento ngarang sapa ingsun. Ngarang, nganggit atau mengarang mukhtasaron ing kitab ringkes. Mereka sebagian teman-temannya beliau meminta kepada beliau untuk mengarang kitab yang ringkas fil fiqhi ing dalam nerangake bab fikih. Fil fiqhi ing dalam nerangake bab fikih. Ala madhabil imami netepi ing atase madhabe Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, yang menjelaskan tentang babakan masalah fikih yang berhubungan atau yang menetapi kepada madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Rahmatullahi utawi kawelasane Gusti Allah, rahmatullahi utawi kawelasane Gusti Allah ta'ala maha luhur sinten Allah alaihi iku tetep ing atase Imam Asy-Syafi'i wa ridwanuhu lan ridone Gusti Allah, wa ridwanuhu lan ridone Gusti Allah, wa ridwanuhu lan ridone Gusti Allah. Nerangake di dalam masalah fikih yang menetapi madhab Imam Syafi'i. Yang meminta itu adalah sebagian teman-temannya beliau Syekh Ahmad. Memintanya itu kitab yang mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Yang ringkas. Nah, terus fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkas. Ghayah niku maknane katok nggih. Nganggo kaf katok, ora nganggo hamzah. Nek hamzah dadine katok. Katok bolong. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes. Katoke niku napa? Sak pole, paling pol ringkese. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes. Wa nihayatil ijazilan tegese tutuke ringkes. Nah, ini sama juga maknanya. Wa nihayatil ijazilan tegese tutuke ringkes. Jadi diminta untuk mengarang kitab yang mukhtasar, yang ringkas, yang sangat-sangat ringkas. Kenapa kok sebagian teman-temannya itu meminta kepada beliau untuk mengarang kitab yang ringkas, bukan yang panjang lebar, yang pemahamannya yang sangat luas, biar pemahamannya biar lebih detail atau lebih jeli. Nah, tujuannya ini, liyak rubah drapun supaya parek. Liyak rubah drapun supaya parek. Parek niku cedak, dekat. Nah, maknani wong zaman kuno niku parek utawi cedak. Liyak rubah drapun supaya parek alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Darsuhu parek apa? Darsuhu apa mempelajari mukhtasar. Darsuhu apa mempelajari mukhtasar. Parek niku nggih gampil. Nah, jadi tidak sulit, biar mudah untuk mempelajari mukhtasar. Darsuhu apa mempelajari mukhtasar. Wayasula lan supaya gampang. Lah iki dijelaske. Wayasula lan tegese supaya gampang. Alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar. Alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar. Alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar. Hifdhuhu apa ngapalake mukhtasar. Hifdhuhu apa ngapalake mukhtasar. Apa ngapalake mukhtasar. Jadi kenapa kok ringkas? Biar mudah untuk dipelajari dan juga mudah untuk dihafalkan. Memang zaman dulu itu kitab-kitab biasanya dihafalkan. Kalau zaman sekarang berat karena apa-apa dihafalkan.
Nah, caranya biar mudah untuk menghafal, dibaca dengan rutin, minimal setiap hari dibaca satu kali atau setiap bersolat. Itu sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, itu di pondok teman-teman biasanya juga wiridan membaca takrib. Membaca takrib Arab tak ngoten mboten sama nani, Arab tak dibaca hatam sudah, nanti membaca lagi setiap hari, nanti lama-lama napa juga hafal. Makanya tujuannya untuk kitab yang ringkas ini biar mudah untuk dipelajari dan juga mudah untuk dihafalkan, karena ya sebagaimana yang kemarin dijelaskan Gus Unam, jadi dihafalkan kitab takrib itu. Tetapi kalau dipelajari terus, dibaca terus secara rutin, insya Allah juga hafal-hafal sendiri. Di samping hafal, insya Allah mendapatkan manfaat atau barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an uksir lan yento ngakehake sapa ingsun. Wa an uksira lan yento ngakehake sapa ingsun. Juga ada permintaan untuk memperbanyak fihi ing dalem mukhtasar. Wa an uksira lan yento ngakehake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar kitab ringkes niku wau minat taksimati saking pira-pira pembagian. Memang ringkas tapi banyak pembagian biar jelas. Oh, ini pembagian bersuci, ini bab salat, bab puasa, bab zakat, bab haji, diberikan pembagian atau fasal pemisah. Wa hasrul khisali lan ringkese pira-pira tingkah. Wa hasrul khisali lan ringkese pira-pira pengertian. Nah, diberikan pengertian, diberikan definisi. Kemudian Syekh Ahmad menjawab seperti ini. Fa ajabtuhu ila dzalika qaliban lis-sawabi raghiban ila Allah taala fit taufiqi lis-sawabi. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun. Nyembadani niku nuruti. Fa ajabtu mongko nuruti sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa, sebagian temannya tadi yang meminta dituruti, diijabahi. Ila dalika maring mengkono kitab mukhtasar, permintaan membuat kitab ringkas tadi. Ila dalika maring mengkono kitab mukhtasar. Akan tetapi Kiai Musonif ini mengarang kitab ini di samping menuruti atau mengabulkan permintaan sebagian temannya, juga Kiai Musonif mempunyai tujuan apa? Lah ini terusnya. Taliban hale wong kang nuprih golek utawa nuprih mencari. Taliban hale nuprih lisawabi maring ganjaran. Lisawabi maring ganjaran. Rogiban tur hale wong kang arep-arep. Rogiban niku nggih remen tapi rogiban ila niku nggih arep-arep. Rogiban tur hale wong kang arep-arep ilallahi maring Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Arep-arep napa? Fit taufiqi ing dalem pituduh. Fit taufiqi ing dalem pituduh lisawabi maring kabeneran, lisawabi maring bener. Innahu sak temene Gusti Allah alama ing atase barang yasha'u kang ngersakake sinten Allah ing ma qadirun iku zat kang kuwasa. Saya ulangi, innahu sak temene Gusti Allah alama ing atase perkara, ing atase barang yasha'u kang ngersakake sinten Allah ing ma qadirun iku zat kang kuwasa. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Allah niku kepada hamba-hambanya itu bagaimana? Latifun iku zat kang welas. Latifun iku zat kang welas. Khabirun tur zat kang waspada. Khabirun tur zat kang waspada. Kitabut Thaharati. Untuk pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kitab bersuci atau bab bersuci. Dibahas atau dibaca nanti di pertemuan yang akan datang. Kesimpulan,
untuk bisa menjawab soal-soal nanti yang akan tampil. Kesimpulannya yaitu apa yang kita pelajari ini, itu namanya kitab apa? Yaitu kitab Mukhtasar Abi Suja Matan Al-Ghoyah Wat Takrib atau Ghoyah Wat Takrib. Ghoyah Wat Takrib. Yang kedua, siapa mbah musonefnya? Kalau ada pertanyaan siapa pengarangnya, mbah musonefnya atau mu'alifnya, sampean jawab Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani atau dikenal dengan julukan Syekh Abu Suja, bapaknya para pemberani, Syekh Abu Suja. Yang ketiga, bermadzhab apakah kitab ini? Sangat populer bahwasanya kitab Takrib ini bermadzhaban Imam Asy-Syafi'i. Tadi sudah dijelaskan Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya, termasuk kitab Takrib ini itu disyarahi kepada kitab-kitab yang besar. Kitab Takrib ini disyarahi salah satunya yaitu kitab Fathul Qorib, kemudian ada Kifayatul Akhyar, kemudian ada Iqna, kemudian Fathul Qorib disyarahi Tausyekh, kemudian ada kitab Bajuri dan seterusnya. Jadi kitab Takrib ini kecil tapi yang menyarai banyak sekali dan besar-besar. Dari itulah salah satu bukti bahwasanya kitab Takrib ini sangat mempunyai kemasyhuran atau sangat mempunyai barokah yang sangat luar biasa. Jadi Kifayatul Akhyar dan Fathul Qorib adalah salah satu syarah yang menyarai kitab Takrib. Kemudian yang terakhir, bab yang pertama yang nantinya kita akan bahas setelah muqaddimah adalah bab bersuci, kitab Thaharah atau kitab bersuci, kitab Thaharati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada beliau Bapak Haji Muhammad Nafis Ilmi. Sudah dijelaskan secara tepat juga singkat oleh beliau, juga tadi sudah disampaikan juga beberapa rangkuman yang mestinya itu tadi yang disampaikan di akhir juga teman-teman harus menulisnya karena itu sangat penting sekali. Adapun beberapa tadi disampaikan juga siapa pengarangnya tadi juga disampaikan oleh beliau karena penting sekali kita dalam belajar mempelajari kitab itu harus tahu nama kitabnya dan siapa pengarangnya. Itu adalah saya rasa begitu kalau kita mempelajari kitab dan harus tahu seluk-beluknya dari kitab itu sendiri juga pengarangnya. Sedemikian, ada yang ditanyakan kiranya? Saya rasa tidak. Pak, kitabnya apa? Tadi sudah disampaikan, monggo diulang kembali, Gus. Nggih, ada pertanyaan. Pak, kitabnya nopo, Pak? Tadi sudah saya jelaskan, kitab ini adalah kitab Takrib. Kalau di madrasah di koperasi ada kitab Ghoyatut Takrib, di toko-toko yang lain toko kitab juga ada. Bilang mawon badhe tumbas kitab Takrib, Ghoyatut Takrib. Saya rasa semuanya sudah tahu karena kitab ini itu sudah sangat masyhur dan sangat populer. Kitab Takrib atau kitab syarah, matannya kitab Fathul Qorib, matan daripada kitab Fathul Qorib. Baik, itu tadi sudah dijelaskan kitabnya bisa dibeli di koperasi atau toko-toko kitab yang lainnya. Gitu. Untuk itu karena waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang seperempat, akan berganti di mata pelajaran yang lain, Gus Nafis, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan mengenai tentang kitab fikih salaf. Ada yang ingin disampaikan? Ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, yang tadi belum menulis di buku tulis, diharap nanti kitabnya ditulis di buku tulis dan nanti ke depan mulai materi maknanya sudah di buku tulis, maknanya sudah di buku tulis, tidak di kitabnya. Saya ulangi sekali lagi, kitabnya harus disalin di buku tulis dan nanti dimaknani di buku tulis, begitu seterusnya sampai nanti di kelas 8. Karena kitab Takrib ini dan peserta buku tulis
kelas 7 sampai dengan kelas 8. Demikian yang sementara kami dapat sampaikan. Kiranya ada yang kurang, kami mohon maaf. Allahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.